Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to B6 Bincang Asik. Kembali lagi bersama saya Putri Ramadhani dalam episode terbaru dari B6 nih ya. Kita udah ditemani dengan dua ibu ini yang berkesinambungan dalam jurusan akuntansi ya Ibu ya, dengan bersama Ibu Poppy Nurmayanti SEMSIAK dan juga Ibu Rahmita Beningsih SEM Hum nih. Selamat pagi Ibu, selamat datang di SMK kita. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Bu? Kabar baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah tadi nih sebelum kita masuk ke pertanyaan kita nih Bu ya, berbincang-bincang dikit sama tadi Ibu abis ngisi sosialisasi tadi ya Bu ya. Nah apa saja tuh Bu kira-kira yang Ibu sampaikan tadi di sana mengenai akuntansi biar teman-teman podcast kita bisa dengar gitu Bu. Oke, terima kasih Putri. Iya, Bu. Sebelumnya salam kenal juga. Iya. Tadi kita mengundang Pak Emon Sulaiman dari Bursa Efek Indonesia. Beliau yang akan yang memberikan materi terkait dengan pengenalan investasi, saham, kemudian instrumen keuangan juga yang ada di Bursa Efek Indonesia. Beliau juga menceritakan bagaimana generasi Z ya sekarang ya, Gen Z itu untuk bisa mengalokasikan dananya untuk berinvestasi supaya nanti di masa depannya bisa lebih baik lagi. Itulah antara lain intinya. Oke, seperti itu. Nih karena ibu-ibu dari akuntansi nih ya, kita mau kasih pertanyaan sedikit nih. Bagaimana pengalaman ibu-ibu nih dalam memberikan edukasi mengenai akuntansi? Ini kan katanya ibu-ibu dari dosen ya kan menuju go to school ke sekolah-sekolah gitu ya Bu ya. Gimana kira-kira ibu dalam memberikan Akuntansi Bu Poppy. Oh Ibu. Baik, bagaimana tuh Bu? Pertanyaannya ke saya terus ya, karena akuntansi ya. Iya, kebetulan nih gitu. Iya, alhamdulillah kalau di akuntansi itu kita punya banyak kegiatan. Beberapa waktu yang lalu itu, tahun lalu kita kegiatan yang rutin yang dilakukan itu antara lain Sumatera Accounting Competition. Itu diikuti oleh siswa-siswa dari SMA, SMK, banyak juga yang dari luar Riau, ya ada dari Tanjung Balai Karimun, dari Batam, kemudian ada dari Jawa juga, dari universitas. Nah, di situ mereka ada melakukan business plan competition, kemudian ada kompetisi akuntansi semacam cerdas cermat itu ya. Kemudian juga ada debat, kemudian juga mereka menunjukkan presentasi tentang topik-topik tertentu yang terkait dengan bisnis dan accounting, perkembangan accounting. Gitu Putri. Oke, seperti itu ya Bu ya. Nah ini berhubung ibu-ibunya juga dari dosen nih kan Bu, kita sebagai anak SMK ini membutuhkan etika nih Bu. Nah etika profesi dalam akuntansi atau dalam pekerjaan apapun mungkin untuk Ibu. Nah bagaimana tuh kira-kira etika apa yang kami butuhkan, etika profesi seperti apa yang kami butuhkan untuk terjun nanti ke dunia pekerjaan atau dunia akuntansi atau dunia dosen mungkin dunia ajar gitu Bu, seperti apa itu Bu kira-kira? Mungkin Bu Rahmita nih gantian biar nggak saya terus. Boleh nih. Ya terima kasih ya Putri. Kebetulan timnya kami ini kan tidak semuanya akuntansi ya. Benar. Kalau Ibu Poppy dari akuntansi, kalau Ibu Dr. Yusni Maulida, Ibu Cut dan Ibu sendiri itu dari ilmu ekonomi. Tapi ketiga-tiga atau berempat kami ini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau. Oke, kalau berkaitan dengan etika, artinya bukan hanya untuk di jurusan akuntansi aja ya. Di semua di semua program studi, etika yang memang sangat diperlukan itu. Jadi penguasaan terhadap soft skill, kemudian hard skillnya. Karena ada hal-hal yang memang bisa kita dapatkan dari bangku sekolah. Tapi ada juga yang memang itu kita dapatkan di luar dari bangku sekolah. Misalnya kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Itu perlu ya. Iya benar Bu. Sekarang itu ya. Jadi sekarang pun orang sudah tidak hanya lagi berbahasa Inggris aja, tapi juga bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang ya, silakan aja. Kemudian menguasai misalnya penggunaan IT itu juga perlu. Karena sekarang suka orang bertanya, ini mampu nggak menggunakan IT seperti Putri ini sekarang dengan teman-temannya. Kalau dulu Ibu waktu sekolah nggak mungkin lah punya ini ya podcast ini ya, sesuatu yang jauh ya dari kami waktu itu. Kemudian soft skill yang lainnya adalah tentu saja berkaitan dengan attitude ya, kemudian dengan sikap, dengan perilaku, kemudian juga dengan tapi kalau saya melihat nih ya dari SMK 6
etosnya tuh sudah bagus. Terus kerjanya. Nah, kemarin saya tadi Ibu Kepala Sekolah Ibu Elva Susanti menyampaikan baru-baru ini juara 1 ya, Iya, kebetulan perpustakaannya. alhamdulillah, ya, tingkat provinsi. Bisa jadi juara 1 itu kan karena pasti punya etos ya, punya komitmen, punya kemauan, punya keinginan, kemudian kebersamaan. Karena kalau satu orang saja yang mau, yang lainnya enggak, itu enggak akan berhasil. Jadi kita perlu kekompakan, seperti tadi kan Pak Emon bilang kan juga begitu ya, perlu kekompakan, perlu kebersamaan, kemudian perlu integritas. Nah, maka barangkali itu Putri. Ya Bu, nah ini juga nih kalau sebagai mahasiswa atau siswa gitu kan, jurusan apapun termasuk akuntansi atau apapun manajemen gitu kan Bu ya, bagaimana biar bisa kami tips and tricksnya nih Bu ya kan, biar kami tuh bisa merealisasikan sesuatu yang kami pelajari menjadi hasil kerja nyata gitu Bu, seperti misalnya nih belajar akuntansi gitu kan Bu, biar bisa terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari atau biar ilmunya tuh lebih bermanfaat gitu Bu, kira-kira bagaimana tuh menurut Ibu? Itu akuntansi ya. Akuntansi atau jurusan lainnya Iya, nanti Ibu silakan juga Bu boleh. Putri dulu ya. Oke, terima kasih Putri. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita nggak lepas yang namanya transaksi Benar kan. ya Bu. Nah, tadi pagi jajan nggak di kantin? Benar, jajan Transaksi dong, kan. iya. Nah, bagaimana implementasinya atau aplikasinya? Nah, setiap ada penerimaan, pengeluaran, kemudian setiap ada transaksi ya, baik itu uangnya diterima ataupun yang tidak gitu kan, itu tetap harus dicatat kalau di akuntansi. benar. Nah, bedanya kalau di kehidupan sehari-hari dengan di perusahaan, kalau di perusahaan itu penting banget pencatatan, recording itu penting ya kan, karena kan dia harus memberikan pertanggungjawaban tuh manajemen kepada owner ya atau pada pemilik perusahaan. Nah, sementara kalau kita kan hanya untuk pribadi, paling catatannya tuh apa? Untuk orang tua kan. Iya, Kalau benar, dikasih Bu. jajan seminggu, ini Kemana nih Putri, larinya uangnya nih? Putri dikasih jajan seminggu misalnya Tanggung jawabnya 100.000, kemana? uangnya buat apa Buat apa aja. aja? Nah, itu kan juga bisa untuk dikontrol, untuk dievaluasi. Oh, ini mungkin minggu ini jajannya terlalu gede nih. Kalau nggak dicatat mungkin nggak Iya, nggak tahu tahu kemana gitu, alokasinya ya. kemana. Benar, benar. Nah, masalahnya kalau untuk pribadi itu pencatatannya kan basis kas, mungkin udah belajar ya. iya, udah. Nah, kalau untuk perusahaan kan lebih ke accrual. Iya, benar. Nah, jadi kalau yang basis kas itu cenderung lebih mudah sebenarnya pencatatannya karena memang agak mudah, agak berbeda dengan Iya, yang accrual. Nah, jadi kalau untuk kehidupan sehari-hari untuk siswa atau anak-anak SMK atau anak SMA ya mencatat setiap penerimaan, pengeluaran Itu, yang ya. tentu berdasarkan basis kas. Iya. Nah, berbeda untuk perusahaan kan. Iya. Nah, kalau perlu ya dibuat jurnal. Dibuat jurnal, kemudian Iya, disajikan masih dalam ada. laporan keuangan. Kemudian kalau perlu mungkin diinfokan kepada orang tua, ini loh papa, Ini loh. mama. Selama Berlebih. sebulan ini untuk Nah, apa iya, uangnya. Nah, jadi kalau misalnya ingin membeli sesuatu atau mau melakukan investasi seperti yang diceritakan oleh Pak Emon tadi, nah dari penyisihan yang sudah dialokasikan tadi itu bisa dipakai gitu. Nah ini juga nih Bu, Putri, ini termasuk pertanyaan pribadi sebenarnya nih Bu. Kan teman-teman tuh yang lain tuh taunya biasanya kalau udah sarjana SE itu berarti itu akuntansi di situ, ekonomi di situ. Nah kalau sekarang kan udah ada SAK, SE gitu. Nah apa sih Bu bedanya untuk sarjana ekonomi sama akuntansi itu, di mana letak perbedaan yang paling signifikan gitu buat teman-teman nih? Kebetulan kami kan juga udah mau tamat nih Ya, gitu ya. kan, karena fakultasnya Ya. untuk akuntansi itu bagaimana, untuk ekonomi itu lebih kurang apa perbedaannya gitu Bu? Iya. Kalau sebenarnya kalau ujungnya memang pasti sarjana ekonomi Iya. ya. Tapi nanti kalau akuntansi mereka mempunyai profesi ya, tambah dengan profesi jadi AK ya, Nah, di ya, belakangnya SAK, SA. seperti itu. Sarjana ekonomi AK. Tapi kalau untuk yang manajemen dengan yang ilmu ekonomi itu sama-sama kita masih menggunakan sarjana ekonomi. Ekonomi. Iya, jadi belakangnya nggak ada. Berarti untuk pembelajarannya nih Bu, perbedaannya apa tuh kira-kira dari manajemen? Perbedaannya nanti di mata kuliah aja Di kan. mata kuliahnya aja. Kalau akuntansi lebih banyak mata kuliah akuntansi. Kalau di manajemen lebih banyak mata kuliah manajemen. Kalau di ilmu ekonomi lebih banyak ke ilmu ekonomi. Misalnya perekonomian Indonesia, pembangunan Indonesia gitu. Jadi gini Put, saya tambahin ya. Iya, Bu, boleh. Di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau kita punya 3 jurusan, ya. manajemen, ilmu ekonomi, kemudian akuntansi. Semuanya kan gelarnya sama tuh sarjana ekonomi. Apa bedanya, gini kan? Nah, yang berbeda itu tadi Bu Rahmita bilang terletak pada course-nya atau mata kuliahnya. Nah, kalau di akuntansi, kan udah tahu jurusan akuntansi Iya, ya. jurusan Nah, jadi akuntansi. penekanan itu bagaimana menyiapkan
laporan keuangan. Nah, setelah siapkan laporan keuangan, apa yang harus dilakukan? Dilakukan adalah analisa. Kemudian bisa untuk analisis laporan keuangan, atau bisa untuk diaudit, diperiksa laporan keuangannya. Nah, berbeda kalau dari sisi ilmu ekonomi. Kalau akuntansi itu mikro, jadi bagian kecil dari ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi itu bahasnya tuh boleh dibilang tugas negara. Semuanya. Jadi bahas itu negara besar. Jadi misalnya masalah inflasi, masalah kependudukan, kemudian masalah sumber daya ekonomi, alam, itu lingkungan, itu juga masuk ke dalam ilmu ekonomi. Sementara kalau akuntansi itu hanya di bagian perusahaan, khusus di bagian, itu aja bagian berarti. penyajian laporan keuangan, analisa, mengaudit, mengkontrol, seperti itu. Oke Bu, mungkin itu aja nih pertanyaan Ya, kita baik, tentang ya. itu. Nah, ini kesan dan pesan Ibu nih. Ya. Tadi udah keliling-keliling di Ya. SMK Negeri 6 Ya. kita, udah lihat perpustakaan kita juga. Ya. Apa nih menurut Ibu perbedaannya, atau hal apa yang paling menonjol di mata ibu-ibu melihatnya nih? Mungkin boleh satu-satu dulu Ibu. Dari Ibu. Kalau Ibu karena memang jarang juga ya kita kan dari Iya. sekolah ke sekolah gitu ya kan. Terus juga sekolahnya udah lama kami tinggalkan ya kan. Cucu nih jatuhnya nih. Putri sama Ibu cucu lagi nih. Tapi yang paling ya sesuatu yang mungkin bisa diambil pelajaran. Ini sekolah jauh ya. Bayangan kami ya tadi ya Bu Popi. memang ya. jauh, Bu. Jadi kalau jauh terus kita melihatnya seperti apa? Ternyata di sini ada sekolah yang bagus ya, yang lengkap dan segala macam. Jadi kita harus pertahankan lah itu. Nah, itu aja. Anak-anaknya bagus-bagus semuanya. Iya. Iya. Kalau menurut Ibu gimana tuh? Iya, memang kesan pertama jauh. Tapi begitu sini semakin dekat, semakin bagus ya. Iya, Ternyata lengkap, iya, ada iya. jurusan macam-macam ya Macam, tadi iya, disebutkan Bu. ya. Ada akuntansi, kemudian ada robotik tadi saya Iya, lihat. benar, Bu, ada mekatronika, robotik Makanya tadi itu. ke SMK terpadu kalau nggak Iya, salah iya, itu kepala iya, sekolah iya, bilang ya. SMK terpadu, ya. Semoga sesuai dengan tagline-nya ya, Iya. luar biasa dan juara. Iya. Itu tetap dipertahankan dan Iya, bahkan iya. lebih gitu ya. Iya. Dan bisa mengikuti event-event yang mungkin Iya, levelnya insya Allah itu nih. lebih besar lagi Terutama supaya perpustakaan nih kan Bu ya, ya. seperti supaya gong sekolahnya Sekolahnya bisa bagus, ya. bisa keluar tuh. Saya baru tahu nih SMK 6 ini, tanya Bu Ita tadi, Iya. SMK 6 ini bidang apa ya? Kan karena ada SMK 1, ada SMEA, ada STM khususnya. Oh, belum tahu kan Bu Ita. Nah, setelah Ternyata dijelasin terpadu sama ternyata. ternyata terpadu. Jadi semoga prestasinya di masa yang akan datang semakin Iya. meningkat. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Nah, mungkin cuman itu dulu Bu untuk Terima podcast kasih, kita ya. kali ini. Oke. Mungkin semoga kita bisa bertemu lagi di next podcastnya Ibu-ibu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya. Kita bincang-bincang kita bersama dua ibu-ibu kita ini ya. Ibu-ibu yang sangat luar biasa dalam bidangnya masing-masing ya. Sampai bertemu lagi untuk next podcast buat teman-teman saya ya. Sampai bertemu lagi dengan saya Putri Ramadhani. See you teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. See you untuk B6 ya. Bincang asik. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.